Selamat siang Bapak Ibu Guru yang terhormat Bapak Anwar, Bapak Ibu Guru yang saya banggakan. Terima kasih pada siang hari ini kita bisa hadir di sini dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif yang nanti akan dibawakan oleh yang terhormat Bapak Anwar. Namun sebelumnya mari kita untuk kelancaran kegiatan ini diawali dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Jazuli. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan suatu Fatihah. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini memberikan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Terima kasih atas doanya. Terima kasih Bapak Ustadz. Untuk selanjutnya Bapak Ibu Guru mohon perhatiannya nanti dalam diseminasi ini aksi nyata diseminasi budaya aktif yang akan disampaikan oleh Bapak Anwar sebagai calon guru penggerak 11 Kota Surabaya. Kepada Bapak Anwar dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Pak Juli. Terima kasih doanya. Mohon izin saya berdiri. Ya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ada tuntutan tugas yang perlu saya emban yang kayak gini. Jadi untuk yang senior, saya mohon maaf. Ya, ini ada pantun sedikit buat jenengan semua. Beli es kopior di tengah kota. Mohon izin senior, biji satu tetap ujikan. Oke, pada kali ini saya akan menyampaikan budaya positif. Tapi sebelum itu nanti saya mulai biar jenengan nggak tegang, biar jenengan enak, biar jenengan penyampaiannya bisa masuk walaupun sedikit, nggak banyak, nggak apa-apa, yang penting bisa masuk. Saya izin untuk main-main sebentar, izin. Saya bagi pos ini satu-satu aja. Satu orang dapat satu orang dapat satu orang dapat satu. Bisa monggo sebelah sini sama Bu Yuni, nggak apa-apa. Ayo nggak apa-apa, masuk aja nggak apa-apa. Sebelah sini bisa. Monggo masuk. Iya, di sini Bu. Ya kelihatan Bu Yuni, jangan Bu Yuni. Sini, mau baca dulu. Bisa monggo, boleh monggo. 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 Sudah dapat ya? Kalau sudah dapat, silakan cari pasangan dua. Cari pasangan dua. Pasangan saya dengan Putari ya. Boleh. Bu Nima, Anda kelihatan dari ini sangat-sangat lemas puasa tapi. Ya, puasa. Kalau sudah dapat pot itnya dipegang tangan kanan. Kanan. Nah, sekarang pasangannya berhadapan dengan pasangannya. Ya, sama saya Pak Juli. Ada lagi positifnya enggak? Oh. Oke. Nanti ada bapak dari saya. Kalau saya bilang tangan kiri yang gerak. Tangan kiri. Tangga.
pegang tangan, tangkap saut. Yang disaut kertas positifnya, bukan tangan temennya loh ya. Ada mendekat. Iya, gini. Diatur yang enak. Diusahakan ya udah tangan kiri aja, sama-sama. Pegang tangan kanan, pegangnya tangan kanan. Ya gerak tangan kiri tanggap. Tangan saut. Positifnya itu yang ada di depannya, depannya sama saut. Aduh, kolesterol nabi awal kemarin. Yuk kita coba. Ada maju tadi. Yuk. Bisa bertahan sampai goyangkan gini. Langsung enggak apa-apa, yang penting gayanya bisa bertahan. Punyanya teman sampai saut tambah bagus orang. Kalau siap, kita mulai. Tangan. Oh iya. Tangga. Tangan. Tangga. Tangkap. Iya itu lah. Bahaya positif sudah keluar dari sini kan. Kalau kemudian bacanya apa berapa? Hanya positifnya. Justru juga nggak salah, kenapa? Dia menjawani mempertahankan ada yang dapat nggak? Ada yang dapat? Dapat. Tepuk tangan buat mereka. Oke. Sekali lagi nanti saya ada pemantik buat mendengar. Saya ada nama hewan tapi belakang aja yang silakan dilanjutkan. Contoh kelinci, belakangnya apa berarti? Belakangnya huruf I, lanjutin ikan. Pak Jadul bilang ikan untuk, nah itu berarti untuk busri ada apa N? Nangka hewan, busri hewan. Naga, siap, bisa dipahami deh. Nah, nila boleh. Yang penting ini jenis ikan loh ya, bukan jenis hewan. Oke. Hanya nama belakang, busri, bukan. Saya sebutkan angka belakangnya. Harimau untuk Bu Ratna. Harimau. Bu Ratna bilang ular untuk siapa? Sama-sama enggak? Ular untuk Butari. Rusa untuk siapa, Bu? Ya lanjut untuk siapa? Busri Busri. Busri ya anjing. Untuk siapa, Bu? Gajah itu siapa, Bu? Haina. Untuk siapa? Aksa. Untuk siapa, Pak Jadul? Untuk siapa, Busri? Untuk siapa? Ayo. Untuk siapa? Ikan untuk siapa, Bu? Lanjutin ke siapa? Bukuji. Mana itu? Naga. Untuk siapa, Bu?
balik mana ya wis gak apa-apa anake asa yo balik mana gak apa-apa lanjut wis apa Bu? Hah? Ya wis lanjut balik mana ya wis. Oke, terima kasih. Itu hanya untuk senang-senang aja Bu. Iya. Iya. Jadi itu nanti yang kepingin yang ditampakkan mungkin bunya juga pernah itu kepingin yang kita kayak gini senang-senang aja. Terutama kepadamu, boleh itu aja. Oke kita lanjutkan, siap untuk materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Siap ya? Yang pertama tentang diskriminasi ini budaya positif. Budaya positif itu apa? Ini yang ada di budaya positif, semua ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Mungkin kata-kata ini agak asing Bu ya, tapi kita sharing belajar sama-sama. Kalau saya kurang, mungkin dari senior ini bisa nanti memberikan arahan buat saya. Kita lanjut Bu. Pertama kita ada disiplin positif. Nah ini disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin dari yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Itu namanya disiplin positif. Kita lanjut. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nih, disiplin diri dapat membuat murid atau peserta didik memahami dan menyadari berdasarkan motivasi yang terbangun, motivasi intrinsik, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Ya, konsep disiplin positif ini merupakan unsur utama terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita maupun di kelas kita. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi yang intrinsik, bukan ekstrinsik. Maksudnya untuk intrinsik ini berkembang dari dirinya, punya kesadaran bahwa saya disiplin walaupun tanpa dipaksa, walaupun tanpa ada hukuman, dia sudah merasa dalam dirinya sendiri. Kita lanjutkan. Ini ada, mungkin nanti ada pemati sedikit buat jenengan. Mohon disimak dulu videonya, nanti ada pemati buat saya. Pak Pedus, tak ada suara. Ini ada suara.
Jadi kursi memang Oke, sebentar. Oh, bisa suaranya cuma dilihat aja sementara.
Tadi video tadi sudah ditampilkan. Kira-kira apa yang perlu kita lihat tadi? Berwangi gelantongan. Berwangi gelantongan, apalagi berlari monggo. Nah itu nih. Nah. Ada lagi. Nggak lihat tadi ya. Oke, saya sampaikan tadi sudah ada namanya Bernadette. Itu tujuannya juga sama. Artinya apa? Dia ingin naik ke climbing atau es climbing ya. Dia menyiapkan alat mulai paus, disamakan biar nanti. Sama kayak kita. Kita mendisiplinkan murid kita mempunyai alat. Ya setiap hari harus ada gini, harus ini, harus ini disampaikan kepada murid. Tapi apa kenyataannya? Kita selama ini belum bercermin ini kepada diri kita. Dia bercermin. Apakah saya bisa? Atau menurut saya ini mampu untuk bisa disiplin positif? Murid sih harus. Nah dari situ dia menyiapkan alat, dia bercermin diri. Setelah bercermin dia mulai memimpikan. Artinya apa? Adanya es gunung, adanya es climbing yang mana dia akan berusaha untuk naik ke atas. Sama dengan kita juga berusaha untuk menjadikan murid kita bisa punya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Tapi dengan cara apa kita memberikan disiplin positif kepada murid tanpa adanya hukuman, tanpa adanya teguran? Mulai dari apa? Keluar dari motivasi intrinsiknya kepada murid kita sendiri. Ini ada beberapa tahapan. Setiap kita sebagai pemimpin pasti kita kepingin murid suci, punya nilai-nilai kebajikan yang bagus. Dua, yang pasti nilai-nilai profil belajar Pancasila yang kita keluarkan untuk murid-murid kita. Tapi kita selama ini belum, atau kita bercermin apakah kita sudah mempraktekkan pada diri kita sendiri. Itu yang sangat perlu untuk kita kaji dan kita dalami kembali. Biasanya kalau sudah ke atas lah, tadi ada berat beruang. Siapa? Terus kayak mau pakai push up, pakai sit up, terus lompat di atas lah. Itu biasanya anak-anak kalau sudah, artinya kita sudah memberikan anak yang terbaik, biasanya anak itu akan wah aku loh, bilang guruku terus aku terusan. Itu hal yang keluar atau yang dampak yang biasanya nanti menjadi bumerang buat mereka. Tapi kita harus bisa. Intinya dari semua ini disiplin positif dimulai dari kita sendiri. Kita ini seorang hambanya murid. Kita juga seorang yang menuntun murid. Dari itu kita semua belajar untuk murid, tidak pelayan murid, tidak hamba murid. Semua pembelajaran, semua kegiatan kembali semuanya berpusat pada peserta didik. Tapi enak peserta didik ini, emang gitu. Kodratnya emang itu. Dikarenakan apa? Pembelajaran yang kita ada di sini ini diadopsi dari negara-negara lain, padahal punyanya kita gitu. Ada punya kita, Ki Hajar Dewantara sudah memberikan bongkahan permata, tapi kita nggak pernah lihat bongkahan permata ini. Justru negara lain yang mengadopsi pembelajaran Ki Hajar Dewantara, sedangkan Indonesia atau kita sendiri baru tahu sekarang. Nah di sini kita semua belajar dari beliaunya untuk bisa menerapkan nilai kebajikan, disiplin positif kepada anak didik kita. Nah kira-kira
untuk pertanyaan saya salah satu aja untuk bisa menjawab. Ibu, bapak itu orang soal lagi. Ibu, pak aja. Ibu, untuk nilai kebajikan yang sudah tampak pada murid kita itu kira-kira apa? Monggo, muridnya monggo. Nilai kebajikan yang ada yang tampak pada murid kita di bawah dewasa itu apa? Satu aja dulu bisa. Monggo. Tolong menolong. Ada lagi? Oke, sama tolong ada sama baik, siap, setuju. Kira-kira dari dampak itu tadi senang nggak lihat muridnya kayak gitu? Senang nggak? Senang. Nah, kalau udah senang kayak gitu, muridnya sudah dibentuk kayak gitu. Nah, setiap murid itu mesti belum model, ada apa? Kita sebagai model ya. Kita bentuk karakter, kita bentuk punya sekian, tapi kalau kita sendiri tidak bisa belajar dari mereka, kita nggak mungkin. Biasanya kita itu memaksakan. Saya sadar pernah memaksakan, menurut saya sadar. Oh, jadi metal legal, terus ngomong. Tapi kita kembalikan lagi. Saya mulai sadar, memang mereka dibentuk itu adanya kodrat alam dan kodrat zaman. Alamnya apa? Sebetulnya kayak gitu, nggak perlu kita paksa harus bisa habis, ini nggak mungkin kan? Pada zamannya, perkembangan zaman ini yang perlu kita cegah supaya untuk tidak terlalu dalam artian ini Gen Z maupun juga dulu. Terus kira-kira satu aja, ada yang di kelas 6 atau kelas 5 terus sekolah dari menor ada nggak? Nggak ada ya. Alhamdulillah di tempat saya ada. Mau menor pokoknya wis artis di kota murid itu masih kelas 5 dan 6. Iya, pakaian sekarang apa namanya itu bu? Sekarang pokoknya wah, sepatunya mau tempe-tempe. Semuanya pun jadi tadi kembalikan ke kita kembali. Terus dihafal loh dia naik banget. Kadang-kadang di situ saya sampai berpikir apa ya, banyak guru yang sini salah tuh yang bener di situ. Oh, itu anak sopo lah, emang dulu tapi bapak ini sudah taruh-taruh ngomong itu yang perlu kita luruskan atau kita bina. Karena kita berikan sikap-sikap yang tadi disebutkan Quran ya, tolong menolong, yang saling mengasihi, itu yang diperlukan. Oke, saya lanjutkan. Ini yang ada di karakter dalam kelompok pelajar Pancasila. Nah, ini motivasi perilaku anak melakukan hal yang saya sebutkan tadi pasti ada sebabnya. Pasti itu ada 3 motivasi perilaku yang kita ini pasti merasakan semua seorang manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang pertama. Kita ini nih, hukuman ini ya langsung berat turun. Biasanya begini kayak gitu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, kita tidak mungkin untuk ini. Kenapa? Pasti kita di imbalan atau hadiah ya sopo sih nggak gelem ayo. Gitu ya bos ya. Itu walaupun apa bentuknya. Kadang-kadang DKI permen coklat itu aja muncul hari-hari itu. Negara permen yang mau banget. Itu satu tingkat motivasi yang pertama tadi, yang ketidaknyamanan hukuman tadi. Dia mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dengan motivasi akan bertanya apa yang akan saya dapatkan. Lanjut.
Nah, yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini itu dan dihargai. Ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai diyakini. Motivasi ini akan membuat seorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, ini pertanyaan. Monggo yang bisa jawab nanti silakan. Dari ketiga jenis motivasi yang tadi, satu, menghindari hukuman. Loro, kepingin ada imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, itu dia timbul dari dirinya sendiri. Tanpa adanya itu pun dia bisa menghargai diri sendiri. Ini yang ketiga. Nah, dari sini ketiga jenis motivasi ini, ya yang paling banyak motivasi yang mana? Kepingin penghargaan kah? Atau imbalan kah? Menghindari hukuman kah? Atau yang timbul dari dirinya sendiri atau motivasi sendiri? Nah, menghindari hukuman, terutama orang kita yang bisa banyak kayak gitu menghindari hukuman. Nah, kepingin ada penghargaan Pak ya? Iya juga. Ya dari sini saya juga banyak berpikir, banyak yang arahnya nyono imbalan yo, ono penghargaan yo, ono ribetnya ya siap Pak. Nah, kira-kira dari ini pasti punya dasar anak-anak kita dengan harga. Di salah satunya mungkin ini jauh lebih ini sudah biasa, ini orang tidak. Dari situ dasar-dasarnya perlu dilihat. Nah, dari ini strategi apa yang selama ini yang diterapkan untuk menerapkan disiplin positif pada murid-murid, bagaimana hasil pelaku murid? Ada yang satu juga. Nah, buat contoh strategi apa yang kira-kira untuk murid kita bisa disiplin positif dan cara penerapannya. Monggo berangkat. Pertama, membuat kesepakatan. Kedua, melaksanakan secara konsisten. Ketiga, jika ada sesuatu yang berubah, itu membicarakan lagi, dikomunikasikan lagi secara positif. Itu. Terima kasih Bu. Terus strateginya buatnya. Makasih Bu, udah betul Bu. Udah betul, gak ada yang salah. Betul kok Bu. Tepuk tangannya mana? Untuk berangkat. Oke, kita buat keyakinan kelas itu. Tahapannya ada harus dari murid sendiri kah? Ada curah pendapat kah? Terus yang cukup atau gimana? Untuk buat keyakinan kelas ada nggak? Ada tahapannya nggak kira-kira? Oh ada. Itu komunikasi. Nanti kita lanjutkan kurang ada kesepakatan kelas yang perlu kita evaluasi diri sendiri pada kita sendiri semua. Oke, kita lanjutkan lagi. Tidak usah tegang gitu kali. Bima, dipersilakan kalau memang berasa apa monggo. Saya tambah disiapin dulu teman-teman. Ini keyakinan kelas. Nah, atau sekolah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dari interaksi di dalam kelas atau sekolah. Ini yang tadi Bu Rana sampaikan adanya keyakinan kelas. Nah, ini menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Bayangan kita tentang kelas kita nanti seperti apa, mau jadi seperti apa murid-murid kita nanti.
Kepanjangan ini. Ini dari kepanjangan ibu. Arahnya betul-betul, tapi ini sampai panjang kayak gini. Keyakinan kelas. Sorry. Nah ini tahapan merumuskan keyakinan kelas tadi disampaikan berapa? Gimana tahapannya? Satu, meminta siswa untuk menulis keyakinannya. Jadi kita patik dulu, dipatik, hanya dikasih. Kita buat konsekuensi ya. Konsekuensinya apa? Kamu buat keyakinan kelas, terus kira-kira apa? Satu, main di kelas boleh nggak? Lu nggak boleh. Polisi, hadiah apa? Satu contoh, makan, minum tidak di kelas, ada diperhalus katanya, jadi bukan dilarang main di kelas. Jadi kata-kata jangan, dilarang itu dihilangkan. Itu yang dimaksud tentang siswa, tapi siswa kan nggak ngerti soal terus penting dilarang, nggak boleh main ini. Nah, itu biasanya ada. Yang kedua, kita membahas keyakinan yang telah ditulis, dan jangan nanti yang memperhalus kata-katanya ada jangan, dilarang, jangan buat ganti yang lebih enak didengar. Selanjutnya memilah keyakinan kelas mana yang kita pakai, mana yang tidak sesuai dengan apa kesepakatannya murid-murid kita. Yang kedua, membahas yang tadinya membahas keyakinan yang telah ditulis. Keyakinannya apa, kita tempel. Kalau di post-it, kalau di papan tulis, ya ditulis. Kita buat keyakinan dulu. Kalau ada keyakinan kelas yang kurang, ya kita ubah menjadi kalimat yang positif. Intinya jangan, dilarang, itu sudah dibuat, tidak ada. Dan yang ketiga, menyepakati keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas sudah dijampang, sudah dipegang, ada anak-anak akan konsekuensi dengan keadaan yang sudah dibuat. Gaya-gaya diri, ditulis-tulis diri, ya disepakati diri, dia akan tanpa ada umat akan merasa kalau yang salah sadar ya salah, pasti salah dia. Lanjut, ini kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia kita ini dan anak-anak cucu kita ini. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, ini yang ada pada murid kita, pemahaman kebutuhan dasar. Permasalahan yang dilakukan oleh siswa dengan dasar pemahaman karakter setiap siswa. Dengan dasar pemahaman ini, penerapan dengan pemahaman karakter setiap siswa di kelas, maka penerapan solusi bisa dilakukan dengan komunikasi yang baik. Betul berangkat tadi. Yang penting intinya komunikasi dan kolaborasi. Ya, perlu disadari bahwa semua itu tidak akan terwujud tanpa adanya komitmen dari seluruh siswa, warga sekolah, serta niat yang ikhlas dan diikuti oleh ketakwaan kita kepada Tuhan. Nah, ini yang pertama, kebutuhan dasar seorang manusia satu bertahan hidup. So, pasti kita butuh makan, bertahan hidup itu. Lanjut, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini kasih sayang dan rasa diterima ini biasanya ibu-ibu ini senang kasih sayang. Bapak juga. Iya, bodoh bilang. Ingin rasa dicintai, ya, ingin dikasih sayang. Ini penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Masih kepingin bebas pilihanku, ayo Allah, perlu dipaksa dan tidak perlu diprovokasi. Ini kesenangan.
pasti setiap manusia butuh kesenangan. Nah, ini analisa kasus ini. Tadi ada 5 tahapan kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada kasus kita pecahkan. Ada 5 dasar kebutuhan manusia: bertahan hidup, adanya kasih sayang, adanya penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Dari kasus ini, kira-kira masuk yang mana dia? Kebutuhan dasar yang mana dia? Ada siswa pada saat kegiatan sarapan siap bersama pada hari Jumat, anak ini suka mencicipi dan meminta paksa bekal teman-temannya. Dari hal ini siswa melakukan ada kebutuhan dasar manusia yang perlu terpenuhi. Kebutuhan dasar apakah itu? Ya, jadi dia ini kita cuma buka sendiri tapi mencicipi punya teman-teman ini. Nah, satu, makan Pak, lapar dia. Oke, diterima, siap. Ada lagi yang pasti lapar atau kebutuhan bertahan hidup, satu. Oke. Bekal yang dibawa kurang menarik. Oke. Itu makanan itu rumput tetangga lebih indah. Rumput tetangga lebih indah. 5, monggo. Bu Yuni. Oke, dari kasus ini coba kita bedah satu persatu atau kita telaah lagi. Ya, pasti ada dasarnya yang melakukan hal itu. Masih ada dasarnya. Pasti ada dasar yang menjadi dia sampai wekoncoy di CPKB nyolong. Nah, kita nggak bisa malahin dia langsung gitu, enggak. Kita lihat dulu masalahnya apa dia sampai kayak gitu, kebutuhan dasar apa yang dia inginkan. Iya, alasannya ini alasan kemungkinan yang terjadi satu, tidak dibawakan bekal. Dan dia merasa lapar, betul berarti lapar Pak, gak digawa bekal. Itu yang pertama. Yang kedua, maka buku juga betul, mesti digawa bekal. Tapi rasa ingin mencoba, punya kebebasan kebutuhan itu mah kalau gara-gara tidak ikut ambil ibu ya. Aku kepengen sudah, aku pengen gede, pengen kerja. Karena kebebasan kebutuhan dia sangat. Itu kadang-kadang kita gak punya landasan untuk ini. Wah, kalau ini dapet, buah kocok yang sedikit kabel. Ini yang kadang-kadang kita bercermin diri atau refleksi diri. Jadi anak-anak itu punya dasar, punya alasan yang kepingin dia penuhi kebutuhan dasarnya. Dan salah satunya kebutuhan untuk bertahan hidup, kebebasannya dia, kebutuhannya anak pilihnya. Nah, hal itu yang bisa mendasari anak-anak untuk melakukan hal itu. Mungkin kita posisi kontrol restitusi. Ini posisi kontrol guru merujuk pada berbagai pendekatan yang digunakan oleh mereka dalam mengelola. Ini buat kita sebagai seorang pendidik. Ya, yang berkembangnya zaman ini siswa akan lebih tahu semuanya, dan juga kita juga lebih sulit untuk mengatasi mereka. Ini posisi kontrol kita sebagai seorang guru, adanya penghukum, adanya pembuat merasa bersalah, adanya teman, adanya pemantau, adanya manajer. Ini kebutuhan posisi kontrol yang kita miliki sebagai seorang pendidik atau guru. Ini tampilnya mungkin nggak kelihatan. Ini kesimpulannya. Dari lima yang tadi ini, kita perbanyakan di mana posisi kita. Apa kita sebagai penghukum, apa kita sebagai pembuat merasa bersalah, apa kita teman, apa kita pemantau, apa kita manajer.
Manajer Pak. Oke. Pemantau. Umum pemantau. Bu Ratna manajer. Nggak apa-apa. Bu Ima. Jangan pilih yang mana? Teman. Oke. Jadi ini kebanyakan yang pernah saya rasakan sendiri. Saya satu pemantau, penghukum, itu saya. Iya. Teman juga iya. Membuat merasa bersalah juga iya. Artinya gini, yang saya sebutkan penghukum. Penghukum ini udah sahabat. Kamu kalau nggak pakai baju hari ini, artian butuh bed lengkap, topi lengkap, kaos kaki lengkap, stop ini. Dengan alasan apapun saya nggak mau, stop ini, push up, itu penghukum. Keras Pak otoriter, iya itu penghukum. Berarti dia tidak mau mendengar apa alasan anak ini, nggak mau. Yang kedua membuat merasa bersalah. Intinya gini, kadang-kadang yang keluar dari merasa bersalah. Contoh, Pak Julia atau yang punya murid, ayo nak, kamu kalau bisa, ojomu menaik ngomong. Kamu nggak ada Pak Anwar diceluk kepala sekolah lu. Nah itu yang membuat merasa bersalah dia. Kata-kata itu yang kita keluarkan ini membuat merasa bersalah. Nah untuk teman biasanya yang diperlihatkan kepada kita teman, artinya dia itu punya masalah. Ayo kamu duduk sini bersama. Semua pernah merasa bersalah kok. Nah, Buku, Putari juga pernah merasa bersalah, nggak ada yang nggak pernah bersalah. Kamu memang ada apa sih? Lah harusnya kayak gitu tuh yang diperlukan anak-anak, iya. Jadi kita sebagai temannya dia, ayo ngomong opo, nah itu. Nah pemantau, kita hanya mantau toh ini. Woi, membantu kita. Nah, tapi yang paling seru atau yang paling kita bisa menjadi manajer, mulai dari sebelum mengambil keputusan, dia pasti bertanya dulu, ada apa kamu sampai kayak gini? Kok terlambat kenapa? Itu kita. Lalu yang penghukum nggak manajer, ini betul-betul lah. Tapi kita nggak tahu. Kalau manajer dia masih bertanya hal kayak gitu. Satu, dia Pak, fokus kita nggak tahu juga kalau nggak tahu dari mereka. Kita ambil solusi. Terus kalau kamu udah salah, udah telah tahu ya, keyakinan sekolah kita gimana? Keyakinan kelas kita gimana? Ada tulisannya datang tepat waktu. Terus kamu kayak gitu gimana? Salah nggak? Salah Pak. Punya solusi nggak untuk memperbaikinya? Jadi kita nggak menghukum, tapi mengarahkan dia untuk punya solusi nggak kamu untuk memperbaikinya apa? Oh, ya Bu, saya nanti nggak akan terlambat. Saya janji kalau terlambat lagi saya bla ini. Jadi kita ingatkan lagi itu aja. Oke, saya lanjutkan. Tak apa-apa atau biar cepat, nggak sulit. Ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, tapi kebanyakan yang diambil dari semua ini. Iya. Tak papatnya sebentar, tak papat dikit lagi. Ini kesimpulannya untuk yang posisi kontrol kita sebagai manajer. Ini segitiga restitusi. Ini segitiga yang saya sebutkan tadi untuk menyampaikan kesalahan dan lain-lainnya.
Nah, jadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi kita diusahakan pakai yang restitusi. Ini segitiga restitusi berisi dari identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Kalau kita punya masalah bisa diselesaikan lewat segitiga restitusi ini. Ya, ini yang kata-kata yang saya sebutkan tadi, adanya stabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga menemukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini lewat ini juga. Ini validasi tindakan yang salah dan menyayangkan keyakinan. Berapa Bapak Gus? Cukup. Oke, ini yang kesimpulan yang terakhir dari modul ini. Kita mengetahui bahwa untuk menciptakan budaya positif sekolah sangat dituntut kerjasama, kekompakan, serta keselarasan dari semua pihak di sekolah, yakni kepala sekolah, rekan sejawat, petugas sekolah, siswa, dan orang tua. Budaya positif tidak akan diciptakan oleh satu orang saja. Harus ada kerjasama dan semua pihak di sekolah, termasuk orang tua. Dan kita menunjukkannya budaya positif dan kita terbentuk profil pelajar Pancasila di kalangan murid. Penerapan posisi ini kita sebagai pemantau, penghukum, sekarang belajar berada di posisi control manager, dan untuk teman-teman penyelesaian permasalahan murid bisa diterapkan segitiga restitusi dengan melakukan kegiatan yang saya sebutkan tadi. Oke, dari sini cukup buat saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sampai angguk-angguk, sampai ngantuk-ngantuk. Masih. Nah, kepingin makan di sini. Cukup dari saya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik dengan punya keanekaragaman yang jos banget pokoknya. Iya. Pokoknya jos ke atas kan. Nah, cukup dari saya. Untuk pertanyaan disimpan saja, kalau ketemu baru kita tanya, kita sharing. Mungkin terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada dengan semua, dan saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian. Saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk beratna. Baiklah Bapak Ibu, kegiatan diseminasi pada siang hari ini alhamdulillah sudah selesai. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga senantiasa Allah memberikan berkah kepada kita semua. Dan kami semua mengucapkan terima kasih atas materi yang sudah disampaikan kepada Pak Anwar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.